Oh, halo semuanya. Apa kabar? Kembali dengan saya Andreas Saptavinadi, Sarjana Hukum dari kantor pengacara Andreas Saptavinadi dan rekan. Oke, seperti yang teman-teman ketahui kan saya saat ini sedang menghandle satu kasus yang mana kasusnya itu adalah eh, adanya korban dugaan malpraktek dari 3 rumah sakit di Malaysia yang korbannya itu adalah warga negara Indonesia yang bernama Rupan Langi Sari Dewi Kalawa. Ada beberapa pertanyaan ke saya akan coba bacakan ya untuk setiap kita. Tujuan dari saya menyampaikan hal ini adalah untuk memberikan update terkait dengan uh, perkembangan dari kasus yang saat ini saya handle. Memang saya telah diberikan kembali kuasa oleh ibu korban per bulan Oktober 2019. Adapun pertemuan saya terakhir, agenda dari kami kuasa hukum adalah menemui koordinator wartawan untuk bisa menyuarakan terkait dengan ini loh peristiwa yang memang sudah diupayakan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada feedback yang baik dari pemerintah maupun upaya yang sudah ditempuh oleh ibu korban sampai dengan saat ini. Ada pertanyaan, Mas Andre itu sakitnya apa? Nah, jadi kami tim pengacara memanggil korban itu adalah Ibu Sari. Jadi Ibu Sari itu awalnya adalah menikah dengan pria berkeluarga negaraan Malaysia, dan dalam pernikahan mereka itu si korban ini sedang menantikan buah hati mereka. Nah, dalam perjalanannya apa yang diinginkan oleh Mbak Sari ini adalah supaya bisa melahirkan secara normal. Namun faktanya pada saat dimana suami dan juga keluarganya membawa Mbak Sari atau korban ini ke rumah sakit, bukannya kelahiran secara normal yang dilakukan atau diputuskan, tetapi lahir secara sesar. Namun kondisi pada saat itu dari korban ini memang belum memiliki stage level yang baik untuk bisa dilakukan operasi sesar untuk melahirkan anak itu. Tapi diinfokan oleh ibu korban bahwa operasi sesar terus dijalankan. Pada saat bayi rilis, operasi sesar berhasil, ternyata korban mengalami satu keadaan yang memang bisa dikatakan tidak sadar. Lalu diinfokan oleh ibu korban dan berdasarkan kronologis peristiwa yang saya dapat bahwa pihak rumah sakit memerintahkan untuk ibu korban dan suami korban itu untuk membawa korban ke rumah sakit yang kedua, yaitu untuk dilakukan pembedahan di otak. Nah, pembedahan di otak itu akhirnya dilakukan oleh pihak rumah sakit yang kedua, dan saya perlu tekankan dan sampaikan di rumah sakit kedua ini di hari yang sama telah dilakukan operasi sebanyak 3 kali. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa 3 kali dilakukan operasi. Itu karena menurut keterangan dokter yang pada saat itu melakukan operasi, katanya darahnya cair atau cair gitu, sehingga harus dilakukan beberapa kali operasi. Faktanya menurut dokter ahli yang memang dari ibu korban temui di Jakarta dan menanyakan terkait dengan hal itu, memang peristiwa yang telah dilakukan oleh pihak dokter di rumah sakit kedua itu sangat keliru, sehingga dugaan terkait dengan adanya
adanya malpraktek itu sangat besar sekali, ya. Dan sehubungan dengan adanya hal tersebut membuat peristiwa berikutnya yang lebih parah lagi. Apa itu? Yaitu tempurung kepala dari ibu korban ini. Saya sangat sulit ya untuk menyampaikan hal ini, tapi saya harus sampaikan. Itu ternyata tidak disimpan di tempat yang semestinya, sehingga secara singkat saya sampaikan, tempurung kepala tersebut dan rambut dari korban ini akhirnya tempurung ini tidak bisa dipakai lagi katanya. Dan menurut pihak dokter di sana menyampaikan bahwa itu sudah tidak bisa dipakai lagi, nanti kita cover dengan titanium katanya, dengan alat yang lain. Nah, ibu korban cuma bisa menangis pada saat itu, dan disampaikan tempurung kepala disertai dengan rambut dan disertai dengan 3 lembar softtex atau untuk kepentingan atau kebutuhan dari bagian sensitif wanita, ya. Nah, setelah itu akhirnya menurut keterangan dokter terkait dengan peristiwa tersebut yang ibu korban tanyakan kepada pihak dokter di sini, menyampaikan bahwa harusnya tempurung kepala itu supaya bisa dipakai lagi itu digeser ke kiri, lalu dilakukanlah operasi seperti biasa. Lalu setelah itu digeser kembali supaya tempurung kepala itu bisa dipakai. Itu satu. Terus yang kedua adalah ternyata setelah disampaikan terkait dengan titanium yang harus mengcover atau mereplace tempurung kepala si korban ini, itu si ibu dibebankan biaya sebanyak Rp5.500. Dan itu faktanya lagi, setelah ditanam titanium tersebut sebagai mereplace tempurung kepala si korban, ternyata ditemukan bukti yang lain yang memang sangat fatal, di mana apa yang disediakan atau di-provide oleh pihak rumah sakit pada saat itu bahwa itu adalah titanium, ternyata bukan. Itu cuma besi jala gitu loh, dan itu bisa patah, dan itu cuma besi, bukan titanium. Nah, efek apa yang mengakibatkan bahwa itu bukan titanium, ternyata ini adalah besi jala? Munculnya satu bakteri, yang bakteri ini lama-kelamaan bertumbuh dan semakin besar, sehingga menurut keterangan dokter yang saya peroleh dari ibu korban, ya, itu bisa menyebabkan kematian. Dan bukti terkait dengan tempurung kepala dan juga bakteri tersebut saat ini ada di pihak kami atau kuasa hukum, ya. Lalu apa tindakan selanjutnya? Akhirnya dari pihak korban ini setelah melihat ada yang tidak beres dan juga melihat bahwa ada sesuatu yang harus terus dilakukan kepada pihak si korban untuk bisa mungkin upaya untuk memaksimais bertahannya si korban ini, akhirnya oleh pihak rumah sakit yang kedua itu juga dibolongin bagian tengah yang seperti saya tunjuk ini. Katanya si korban ini tidak bisa bernafas. Karena hal tersebutlah yang membuat si ibu korban ini merasa bahwa ada yang tidak beres dari pihak rumah sakit ini, gitu. Karena faktanya setelah pihak dokter sana melihat bahwa dengan dibolonginnya bagian leher seperti yang saya tunjuk saat ini, si korban bisa bernafas. Kalau misalnya tidak, si korban tidak bisa bernafas dan mengakibatkan yang bersangkutan itu kehilangan nyawanya.
Nah, eh, faktanya adalah setelah sampai di Jakarta, dari pihak ibu korban ini mendapati bahwa kayaknya ini anak saya bisa bernafas tanpa harus ada lubang di lehernya ini gitu ya. Terus akhirnya dari pihak ibu korban berusaha menutup, dicoba menutup selama 2 minggu, ternyata bisa bernafas. Yang mana menurut keterangan dokter dan pihak suster di rumah sakit terdahulu, di rumah sakit yang kedua itu tidak boleh katanya. Uh, Malah akan mengakibatkan kematian bagi si korban. Dan ternyata apa? Ternyata setelah ditutup, si korban bisa bernafas seperti biasa. Dan akhirnya pihak rumah sakit di Indonesia menutup lubang tersebut. Dan ini adalah bukti yang ketiga menurut saya yang memang terjadinya pemenuhan terkait dengan dugaan malpraktek bagi korban Ibu Sari. Nah, terus ada yang nanya ke saya, Dre, terus gimana caranya untuk bisa membantu dari korban atau Ibu Sari? Ya, memang saya berterima kasih sekali kepada donor yang sudah memberikan atau bersedia memberikan bantuan, karena memang di sini dapat saya sampaikan bahwa upaya hukum yang saya lakukan ini adalah pro bono, dan juga ibu ini sudah banyak menghabiskan biaya, sehingga upaya advokasi yang akan saya lakukan ini, dan juga untuk tentunya menyambung segala hal atau instrumen supaya si korban ini tetap bertahan, membutuhkan banyak sekali dana atau biaya. Nah, saya berterima kasih kepada para donor yang telah memberikan donasinya untuk Ibu Sari. Dan apabila memang di antara semua khalayak di luar sana yang sudah menonton video saya ini berkenan untuk memberikan support, bisa berupa support doa, bisa berupa support lain, dan support lain itu mungkin bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus ini, untuk memperoleh informasi lebih dalam langsung ke narasumber, itu memang rumah dari korban ini adanya di Depok. Saya akan informasikan terkait dengan alamat. Bisa menghubungi saya di 0878 7789 2017. Untuk rekening donasi itu bisa ke KCU Depok dengan nomor rekening 86918 29537. Saya ulangi, 86918 29537, atas nama Andreas Saptafinadi atau Ratna Dewi SEMSI. Nah, terus ada juga yang nanya ke saya, Dre, itu wartawan atau media apa aja yang mendukung untuk kasus ini? Ya, saya juga saat ini berterima kasih kepada koordinator media, yaitu Pak Budi dan Pak Nixon. Saya saat ini bisa sampaikan bahwa saat ini informasi yang saya dapat dari Pak Ari sebagai PR atau koordinator untuk koordinator wartawan, ya, yaitu suaramerdeka.news, lalu bisnisjakarta.co.id, lalu www.tribun.co.id,
tribunnews.com, lalu ada sinarharapan.net, dan ada beberapa wartawan lain yaitu www.telusurnews.com. Nah, langkah apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Saya sebagai ketua tim kuasa hukum untuk penanganan kasus ini, yang akan saya lakukan dalam waktu dekat adalah menghubungi dan mendatangi pihak-pihak yang memang sudah mengupayakan, baik upaya berupa advokasi yang telah dilakukan oleh advokat di sana yang telah ditunjuk oleh pihak Kedubes RI di Malaysia, untuk melakukan estafet, penyerah terimaan tongkat estafet kepada saya sehubungan dengan berkas-berkas dari kasus yang saat ini akan saya lakukan. Terus kedua adalah saya ingin supaya kasus ini dapat diselesaikan secara mediasi. Kenapa? Karena apa yang dibutuhkan oleh korban saat ini yang saya fokus. Apa yang dibutuhkan oleh korban, sekali lagi saya sampaikan dan saya tekankan, yang mana kami sebagai kuasa hukum menjadi fokusnya kami, gitu loh. Terkait dengan upaya pidana, tentunya kami akan mendiskusikan hal ini kepada pihak-pihak terkait yang memang, dan saya perlu diskusikan juga secara internal dari tim kuasa hukum kami lebih lanjut. Lalu ada pertanyaan lagi terkait dengan kasus Ibu Sari ini, apa yang bisa dilakukan terkait dengan kasus? Mungkin lebih tepatnya pertanyaan ini adalah bagaimana cara setiap kita untuk bisa menyuarakan terkait dengan kasus ini. Caranya adalah cukup untuk membantu share terkait dengan attachment saya yang sudah saya attach, baik di Instagram, di Facebook, di YouTube maupun di Google. Jadi bisa search nama saya Andreas Saptafinadi, ya, terkait dengan Rupanlangi Sari Dewi Kalawa. Nah, atau juga bisa di search di Google yaitu Andreas Arifin RSDK, itu juga bisa. Jadi itu adalah dari setiap kita bisa melihat peristiwa di mana awal mulanya saya tahun 2013 mendampingi kasus tersebut, dan akhirnya terputus di awal tahun 2014, dan akhirnya diberikan lagi kepercayaan oleh pihak keluarga korban dan melalui penandatanganan surat kuasa per Oktober 2019. Baik, demikian informasi sementara dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di 087877892017, atau bisa email juga ke saya di andreasarifin8@gmail.com. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk watching atau melihat IGTV saya ini. Tuhan memberkati dan happy weekend.